Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rosbanun Dewi. Saya mahasiswi semester 1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Yang pertama ada keterampilan berpikir tingkat rendah atau disebut juga dengan LOTS, sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Biasanya, siswa yang menerapkan metode LOTS akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan-arahan dari orang lain. Adapun contoh dari LOTS, yang pertama, rangkuman belajar menyalin dari teman. Yang kedua, belajar sesuai dengan arahan guru di sekolah. Yang ketiga, belajar dengan cara hafalan. Cara belajar seperti ini menjadi kurang efektif karena kamu hanya tahu materi yang kamu pelajari saja, tapi tidak paham konsep dan penerapannya seperti apa. LOTS juga memiliki kelebihan loh. Yang pertama, lebih mudah berpikir hal-hal yang bersifat eksplisit. Contohnya, kamu lebih mudah mengerjakan soal angka yang ditulis 1, 2, 3 daripada melalui nilai A1, B2, C3. Yang kedua, fokus pada satu materi. Biasanya, kamu yang menggunakan metode LOTS dalam belajar akan fokus menghafal dan membaca rangkuman satu materi sampai tuntas terlebih dahulu, baru lanjut ke materi selanjutnya. Hal ini bisa membantumu fokus belajar pada materi tersebut. Hanya saja, kamu jadi tidak tahu hubungan materi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai referensi belajar yang terarah. Hal ini karena kamu belajar sesuai dengan arahan atau materi yang diberikan dari orang lain, misalnya guru di sekolah. Namun, cara ini bisa membantumu kurang mengeksplorasi materi tersebut. Fokus belajar kamu hanya pada materi yang diberikan orang lain saja. Kekurangan dari LOTS: kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari. Kedua, kemampuan kognitif dan penalaran kamu sulit berkembang. Itu karena kamu kurang mengeksplorasi pemikiran kamu terhadap materi yang dipelajari. Kamu cenderung belajar materi dari yang sudah ditetapkan saja. Yang ketiga, lemah dalam memahami konsep pelajaran dan menentukan hubungan antar konsep karena belajarnya hanya dari mengingat dan menghafal. Yang keempat, kurang bisa mengajarkan soal HOTS. Yang kelima, cenderung mudah bosan dan jenuh saat belajar. Mengingat dan menghafal materi saja akan membuatmu kurang tertantang dan termotivasi saat belajar. Itulah sebabnya kamu menjadi cepat bosan atau bahkan mengantuk. Yang kedua ada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disebut juga dengan HOTS. Kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS juga memiliki 5 kompeten yang dituntut. Yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, collaboration, yaitu kolaborasi. Yang terakhir, confidence, artinya percaya diri. Kelebihan dari HOTS: yang pertama, siswa lebih berpikir logis dan sistematis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kedua, siswa memiliki kemampuan menganalisa suatu masalah, lebih kritis sehingga lebih mampu menentukan sikap. Yang ketiga, kemampuan siswa lebih terasah, lebih kreatif, dan ada usaha untuk berpikir. Yang keempat, dapat membiasakan siswa untuk berpikir luas. Yang kelima, siswa memiliki wawasan luas dan mampu berpikir dengan mengikuti zaman yang berkembang. Kekurangan atau kelemahan dari HOTS: yang pertama, permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Apabila guru dan siswa belum begitu terbiasa menerapkan pembelajaran HOTS, maka ada kemungkinan besar waktu tidak teratur dengan baik. Kedua, pembelajaran HOTS yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Yang ketiga, terkadang membuahkan hasil yang salah, keliru, kurang lengkap, atau kurang
bagus. Yang keempat, akan terjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran HOTS. Yang terakhir atau yang kelima, jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru mungkin akan kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar seluruh siswa. Yang ketiga ada keterampilan proses. Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Ada jenis-jenis keterampilan dasar. Yang pertama, mengobservasi. Yang kedua, mengklasifikasi. Yang ketiga, memprediksi. Yang keempat, mengukur. Yang lima, mengomunikasikan. Yang terakhir, menyimpulkan. Unggulan pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek yang sedang dipelajari, sehingga mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Kelemahan pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Kedua, memiliki fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakan. Yang keempat atau yang terakhir, ada keterampilan berkomunikasi. Pengetahuan seseorang yang digunakan dalam teknik komunikasi verbal, nonverbal, dan melalui media komunikasi secara efektif untuk mempertahankan keaktifan dalam bertanya, berinteraksi, dan kolaborasi dengan orang lain. Ada 3 jenis keterampilan komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Kemampuan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan dalam bahasa yang jelas atau mudah dipahami kepada khalayak yang beragam. Yang kedua, komunikasi tertulis atau tulisan. Kemampuan menulis beroperasi efektif harus different konteks dan untuk review different khalayak dan tujuan yang berbeda. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Kemampuan untuk mengekspresikan ide dan konsep melalui penggunaan bahasa, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara, juga penggunaan gambar, ikon, dan simbol. Ada 7 keterampilan komunikasi yang wajib dikuasai. Yang pertama, kemampuan berbicara. Kedua, kemampuan berbahasa tubuh. Ketiga, kemampuan menulis.